Santapan Harian Kamis 23 Februari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah kami ya Tuhan dengan wajah-Mu dan ajarilah kami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam terang sabda-Mu yang abadi ya Kristus, kami memohon. Amin. 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodach Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodach berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya, sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Sahabat Santapan Harian, setelah 37 tahun menjalani masa pembuangan, Yoyakin mendapat belas kasihan dari Raja Babel. Dia diberi kedudukan yang lebih tinggi daripada raja-raja lain. Dia pun tidak lagi mengenakan pakaian penjara dan boleh makan di hadapan Raja Babel. Bahkan, dia mendapatkan uang belanja setiap hari. Tidak disebutkan alasan mengapa Raja Babel mengubah sikapnya. Tidak pula disebutkan berapa lama hal itu terjadi. Apakah itu hanya sementara atau sampai Yoyakin meninggal dunia? Namun yang jelas, penderitaan Yoyakin sebagai raja yang kalah terpenjara telah berakhir. Kiranya demikian juga kita bisa memandang kehidupan kita. Ada masa-masa berat yang membuat kita merasa tidak ada lagi harapan. Ada pula kejadian-kejadian buruk yang membuat kita merasa tak lagi berharga. Namun, semua masa berat itu tidak berlaku selamanya. Tidak selamanya hidup akan berduka. Tidak ada penderitaan tanpa akhir. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami kebahagiaan. Hidup selalu memiliki masanya sendiri, baik suka maupun duka, baik ringan maupun berat. Kalau makanan ada waktu kadaluarsanya, artinya ada waktunya makanan itu tidak lagi layak dikonsumsi. Meminjam hal itu, hidup pun bisa kadaluarsa. Artinya, masa-masa dalam kehidupan silih berganti. Duka dan penderitaan akan kadaluarsa pada waktunya. Karena itu, kita bisa menjalani penderitaan dengan tetap berpengharapan. Namun pada saat yang sama, suka pun ada kadaluarsanya. Dengan demikian, kita tidak menjadi jemawa dan lupa daratan. Ketika bersuka, kita tetap ingat akan siapa kita dan tidak merendahkan orang yang sedang menderita.
Sebagaimana kita tidak tahu alasan mengapa Raja Babel mengasihani Yoyakin, kita pun bisa jadi tidak tahu segala alasan di balik suka duka yang terjadi di dalam hidup kita. Tak semua hal dapat dijelaskan. Tak semua hal tampak jelas penyebabnya. Maka kita harus siap untuk menerima suka dan duka, ringan dan berat yang silih berganti datang dalam hidup hingga masa kadaluarsanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau memimpin kami melewati masa demi masa. Dalam suka maupun duka, kami tahu Engkau selalu bersama kami. Tolonglah kami mengasihani dan melayani sesama dengan kasih-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.